Bab 60. Penyesalan sang presdir dingin. Karina mencengkram wajah wanita itu dengan kuat. "Who are you? Apa kau Rosalinda?" tanya Karina dengan tatapan membunuh. Bukannya menjawab pertanyaan Karina, wanita itu malah bertanya kepada Karina. "Mengapa kau mencari Rosalinda? Apa kau mencari Rosalinda? Apa kau mengenalnya?" tanya wanita paruh baya itu dengan penasaran. "Karena aku sangat ingin membalas perbuatannya," tegas Karina menatap tajam wanita paruh baya itu. "Aku bukan Rosalinda," jawab wanita itu membuat Karina terdiam. "Ternyata dugaanku salah," gumam Karina mulai putus asa mencari keberadaan wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibunya. "Tapi, aku adalah saudara kembarnya," jawab wanita itu membuat Karina terkejut. "Apa maksudmu?" tanya Karina dengan wajah penasaran. Namun, langkah sepatu pantofel seseorang terdengar cukup menggema dari lorong tersebut. Hingga Karina terkejut melihat ayahnya sudah berdiri di depan pintu dengan emosi yang berapi-api. Sial, para pelayan itu tidak ada yang bisa menjaga rahasia, umpat Karina dalam hati. "Padre." Lirih Karina membuat wanita itu terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Ia terkejut melihat Gavin sudah berdiri di depan pintu dengan emosi yang tidak terkontrol. Gavin langsung mengeluarkan pistolnya dan menembak Karina. Untung saja Karina bisa menghindar dengan gesit. Kalau tidak, kemungkinan besar ia akan mengalami hal yang sama seperti wanita paruh baya itu. Gavin menatap putrinya dengan penuh kemarahan. Sementara Karina menatap waspada ke arah ayahnya. Ia takut ayahnya tiba-tiba kembali menembaknya. "Apa kau sudah mulai berani dengan Padre?" tanya Gavin menatap tajam ke arah putrinya. "Dek." Wanita itu terkejut mendengar perdebatan Karina dan ayahnya. Kata Padre yang terucap dari bibir keduanya membuat jiwa wanita itu semakin penasaran dengan status keduanya. Karina tidak tahu harus menjawab apa. Berbohong pun sudah tidak ada gunanya. Karena Gavin sudah menangkap basah putrinya. "Aku hanya penasaran dengan wanita ini," ungkap Karina dengan jujur. Gavin tersenyum sinis mendengar perkataan putrinya. "Benarkah? Apa kau sudah mengetahui siapa wanita ini?" tanya Gavin sembari menatap wanita yang dimaksud putrinya. "Ya, aku sudah mengetahuinya. Dia sudah mengatakannya," jawab Karina membuat Gavin lagi-lagi tersenyum sinis mendengar penuturan putrinya. "Coba kau ulangi apa yang wanita ini katakan," ujar Gavin melangkah ke arah ranjang. La menatap wanita itu dengan aura membunuh yang cukup kental. "Dia bukan Rosalinda, wanita yang dulu melahirkanku," kata Karina membuat tubuh Gavin dan wanita paruh baya itu membatu sekaligus terkejut. Kamu?" lirih wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Karina keluar dari kamar Padre. "Temui Dalton dan renungkan kesalahanmu di ruang penyiksaan," tegas Gavin dengan cepat membuat Karina tidak bisa berkutik membantah perkataan ayahnya. Karina langsung melangkah keluar dari kamar ayahnya. Rasa lapar di perutnya tiba-tiba menghilang begitu saja. "Setidaknya wanita itu bukanlah wanita yang selama ini aku cari," gumam Karina sembari melangkah menuju ruangan penyiksaan bawah tanah The Devil. Kemungkinan besar Karina akan kembali melanggar janjinya kepada anak-anaknya. La tidak mungkin kembali ke Italia dalam keadaan sekarat. Setelah kepergian putrinya, Gavin menatap wanita paruh baya itu dengan sinis.
Apa kau pikir dia akan menerimamu setelah mengetahui semuanya? Tanya Gavin membuat wanita itu tiba-tiba menangis. Hiks. Gavin, izinkan aku menemui putriku. Pinta wanita memohon kepada Gavin. Meskipun putriku mengetahui statusmu, dia tidak akan pernah menerimamu. Ingat, kenangannya hanya ada bersama Rosalinda. Bukan Rosalina. Tegas Gavin membuat hati wanita itu semakin hancur. Gavin, mengapa kau terus-menerus menyalahkanku? Teriak wanita itu dengan tatapan putus asa. Ia tidak mungkin bisa melawan Gavin saat dalam keadaan seperti itu. Ia tidak sekuat dulu lagi. Rosalina Alexandria. Geram Gavin tersenyum sinis. Kau yang pergi dan meninggalkan putriku di panti asuhan. Tegas Gavin menyadarkan wanita di depannya agar kembali mengingat sikap keras kepalanya di masa lalu. Aku melakukannya karena ingin melindunginya. Tegas Lina dengan suara bergetar. Cih, melindunginya katamu. Kau bukan ingin melindunginya. Tapi kau lebih memprioritaskan ambisimu untuk balas dendam kepada keluarga Gultom ketimbang membesarkan putrimu dan membangun rumah tangga bersamaku. Kau malah menipuku selama bertahun-tahun bersama wanita sialan itu. Bentak Gavin membuat wanita itu terdiam. Kau juga tega menggoda pria yang sangat dicintai sahabatmu demi balas dendammu. Kau benar-benar menghancurkan banyak hati, Lina. Teriak Gavin dengan tatapan membunuh berapi-api. Wanita itu tiba-tiba termenung dan kembali mengingat masa lalunya. Bab 61. Flashback on. Setelah kematian kedua orang tuanya secara tragis, Rosalina Alexandria dan Rosalinda Alexander diangkat jadi anak baptis dan diasuh oleh salah satu rekan kerja ayahnya sebagai anggota FBI. Rekan dekat ayah mereka seorang pria berusia 40 tahun bernama Martinus Winston. Mereka kemudian disekolahkan di sekolah yang sama bersama putri Martinus bernama Clarence Winston. Clarence Winston merupakan gadis yang baik. Namun, gadis itu cukup berbahaya. Karena Clarence bukanlah wanita biasa yang dididik sewajarnya seperti anak seusianya. Pekerjaan ayahnya menuntutnya ahli ilmu bela diri dan gesit menggunakan senjata api untuk melindungi dirinya. Ibu Clarence meninggal saat usia Clarence 5 tahun karena kanker stadium akhir yang dideritanya. Jadi, saat Martinus memiliki tugas secara mendadak, Clarence seringkali ditinggalkan sendirian bersama pengasuhnya hingga membuatnya kesepian. Martinus berinisiatif merawat kedua putri rekannya untuk membalas budi kebaikan kedua orang tua Rosalina dan Rosalinda di masa hidupnya. Kejadian naas yang menimpa keluarganya merupakan suatu pukulan besar bagi Rosalina dan Rosalinda. Namun, Rosalinda mulai bisa mengikhlaskan kepergian kedua orang tua mereka seiring dengan berjalannya waktu. Itu semua tidak lepas dari dukungan Martinus. Lain halnya dengan Rosalina. Dendam dan kemarahan yang membara menyulut api kebencian di dalam dirinya. Ia begitu benci dengan pelaku yang sudah menghabisi kedua orang tuanya dengan sadis. Rosalina selalu berkata dalam hatinya, kalau suatu hari nanti Rosalina menemukan pelaku yang membunuh kedua orang tuanya, maka ia akan menghabisi pelaku tersebut dengan cara yang sama. Hanya Rosalina dan Rosalinda yang selamat dari pemempataian itu. Karena saat itu mereka sedang berada di luar rumah mengikuti ekstrakurikuler sekolah hingga sore hari. Di masa mudanya Rosalinda diam-diam mencintai seorang pria bernama Gavin Menzies keturunan mafia yang disembunyikan identitasnya. Gavin terkenal akan ketampanannya dan juga kepintarannya. Pemuda itu akan menjadi pewaris Arnold Group di masa depan.
Wanita mana yang tidak tertarik ataupun terpikat dengan kesempurnaan pemuda itu? Rosalinda merupakan gadis yang memiliki paras rupawan. Siapapun akan jatuh cinta saat menatap wajah cantiknya. Namun, tidak dengan Gavin yang terkenal dingin dan angkuh. Gavin membentengi dirinya agar tidak jatuh cinta dengan namanya wanita. Karena ayahnya mendidiknya untuk tidak mengenal arti sebuah cinta dan kasih sayang. Gavin tumbuh dewasa seperti seorang robot yang diciptakan tanpa perasaan. Berbanding terbalik dengan Rosalinda. Rosalina malah tidak begitu tertarik dengan masalah percintaan. Rosalina berambisi menemui dalang yang membantai keluarganya. Bertahun-tahun Rosalina belajar ilmu bela diri dan belajar cara beradaptasi di alam bebas. Rosalina juga terus mencari informasi mengenai mafia besar yang berkuasa di negaranya di masa itu hingga usianya menginjak 22 tahun. Suatu hari saat usia Rosalina menginjak usia 22 tahun, Martinus memintanya bergabung dengan FBI. Di sana ia diberi misi mencari informasi terkait mafia besar yang berkaitan dengan sindikat pengedar narkoba dan perdagangan organ tubuh manusia di negaranya. Saat itu Martinus sudah diangkat menjadi salah satu anggota penjabat yang memiliki kedudukan cukup penting di FBI. Aku memiliki sebuah misi untukmu. Jika misi ini bisa kau selesaikan dengan cepat, maka kemampuan akan diakui oleh banyak orang. Kau juga bisa dengan cepat menemukan dalang yang membantai seluruh keluarga besarmu melalui kemampuanmu. Ucap Martinus menatap Rosalina dengan wajah serius. Aku juga sudah menemukan sedikit titik terang mengenai dalang pembantaian keluargamu. Aku curiga mafia yang akan kau selidiki juga terlibat di dalamnya. Lanjut Martinus meyakinkan Rosalina. Rosalina mengepalkan kedua tangannya mendengar penuturan pria yang dulu mengangkatnya dan saudarinya menjadi anak baptisnya untuk bergabung dengan FBI. Jika itu benar, aku akan mengambil misi ini, Dad. Jawab Rosalina dengan yakin. Aku akan meminta Clarence menemanimu menjalankan misi ini. Ujar Martinus membuat Clarence tersenyum lebar. Ia sudah tidak sabar mengambil misi ekstrim seperti itu. Akhirnya kita bergantung dengan misi yang sama. Ujar Clarence. Winston melompat kegirangan membuat Rosalina memutar bola matanya malas. Clarence lebih senang bergaul bersama Rosalina ketimbang Rosalinda. Rosalinda tumbuh seperti wanita pada umumnya. Suka berbelanja dan melakukan semua hal yang dia suka. Meskipun Martinus tidak pernah marah ataupun protes dengan sikap boros anak baptisnya. Tapi, Clarence kadang kesal melihat sikap Rosalinda yang tidak tahu diuntung. Pergaulan Rosalinda juga sangat bebas. Ia memiliki dua sahabat yang selalu menghasutnya melakukan hal-hal negatif. Mabuk-mabukan dan juga melakukan hal tak yang baik di luar sana. Entah mengapa sikap Rosalinda bisa berubah drastis seperti itu sejak duduk di bangku perkuliahan. Kalian harus menyamar saat masuk ke dalam klub itu. Dedi sudah menyiapkan perlengkapan untuk kalian berdua. Martinus lalu memberikan paperback kepada Clarence dan Rosalina. Clarence tersenyum lebar melihat pakaian yang akan mereka kenakan saat menjalankan misi hari ini. Sementara Rosalina menatap datar ke arah pakaian yang disiapkan ayah baptisnya. Dad, apa kamu serius memintaku menggunakan pakaian kurang seperti ini? Tanya Rosalina terlihat sangat jijik saat melihat bentuk pakaian itu. Ya, mafia dan para gangster sangat suka melihat wanita yang berpakaian begini. Tidak mungkin kalian menggunakan pakaian serba hitam dan tertutup saat menyamar masuk ke dalam acara itu. Kata Martinus disetujui oleh mereka. Mau tidak mau Rosalina harus menggunakan pakaian itu.
Ia tidak mungkin membatalkan misi ini secara sepihak. Sepertinya beberapa puluh ketua mafia besar dari beberapa negara akan berkumpul juga di sana. Baik ketua mafia yang masih tersembunyi identitasnya ataupun ketua mafia yang sudah dikenal oleh publik. Dedi berharap misi kalian hari ini akan sukses. Pesan Martinus saat melihat kedua putrinya sudah selesai berganti pakaian. Clarence menatap Rosalina beberapa saat. Begitupun sebaliknya. Sepertinya ada yang kurang dari dandanan kita. Celetuk Clarence membuat Rosalina sedikit tidak nyaman. Clarence mengeluarkan satu tas kecil peralatan makeup milik wanita itu. Ia kemudian menarik Rosalina duduk di kursi dan mendandani wajah wanita itu dengan sangat cantik. Kita juga harus berdandan agar penyamaran kita semakin meyakinkan, kata Clarence di sela-sela kegiatannya mempercantik penampilan Rosalina. Dek, Rosalina terkejut saat melihat penampilannya. Ia tiba-tiba sedih melihat wajah cantiknya yang sangat mirip dengan mendiang ibunya. Tiba-tiba ia ingin menangis. Namun, ia malu menangis di depan Clarence dan ayah baptisnya. Terima kasih, Cla. Kau merupakan saudari sekaligus sahabat terbaikku, kata Rosalina memeluk Clarence. Clarence tentu saja langsung membatu mendengar perkataan Rosalina. Tidak biasanya wanita itu bersikap semanis itu. Clarence mendorong Rosalina dengan lembut dan meletakkan punggung tangannya di atas dahi Rosalina. Suhu tubuhmu sangat normal. Namun, kenapa sikapmu berubah menjadi tidak normal seperti ini? Apa kau sedang kerasukan setan atau jin? Tanya Clarence dengan ekspresi jahil. Ekspresi wajah Rosalina tiba-tiba berubah datar mendengar perkataan Clarence. Sebaiknya kita berangkat sekarang. Aku takut acaranya sudah selesai saat kita tiba di sana nanti, kata Rosalina melangkah keluar dari ruangan kerja Martinus setelah berpamitan dengan ayah baptisnya. Hei, aku hanya bercanda, kata Clarence mengejar langkah Rosalina keluar dari ruangan kerja ayahnya. Bab 62. Dua orang pemuda tampan dan seorang pria paruh baya melangkah masuk ke dalam klub dikawal oleh beberapa pria berpakaian serba hitam. Semua orang menatap segan saat melihat kedatangannya. Pak, kami akan duduk di tempat lain, kata salah satu dari pemuda itu. Ayahnya langsung mengangguk tanda mengiyakan permintaan putranya. Papa pemuda itu kembali melanjutkan obrolannya bersama rekan bisnisnya. Beberapa puluh orang penari striptis mulai menari mengikuti irama musik. Hingga membuat pria buaya darat mulai menunjukkan taringnya menatap genit ke arah atas dance floor. Finn, lebih baik kita duduk di sofa yang agak pojokan agar wanita itu tidak menyentuh kita, kata pemuda itu setelah melihat ayahnya mengangguk. Sudah sangat lama kita tidak bertemu. Kupikir kau sudah menikah dan memiliki bayi mungil yang lucu-lucu, kata Johnson kepada sahabatnya yang tak lain adalah Gavin Menzies. Ya, mereka bersahabat saat sedang menempuh pendidikan S1 di Inggris. Saat itu mereka masih berusia 18 tahun. Aku tidak berniat menikah. Berurusan dengan seorang wanita sangat merepotkan. Mereka cuma tahu belanja dan perawatan ke salon menghabiskan uang hasil jerih payahmu, jawab Gavin muda. Cek. Come on, bro. Gavin Menzies bukanlah pria yang berasal dari keluarga sembarangan. Apa jangan-jangan selama ini ternyata kau mengalami impoten lagi? Tuduh Johnson berbisik pelan membuat wajah Gavin berubah merah padam. Belum sempat menyanggah perkataan Johnson, tiba-tiba mereka melihat beberapa pria berpakaian serba hitam melangkah masuk ke dalam klub sembari mengamati ke segala arah. Ada penyusup,
bisik pria itu kepada setiap rekannya yang berdiri di setiap sudut dari balik intercom yang terpasang di telinganya. Gavin dan Johnson saling menatap satu sama lain hingga berlalu dari sana. Mereka sudah mewanti-wanti kalau hari ini akan ada orang lain yang menyamar masuk ke dalam klub mencari informasi yang mungkin menguntungkan satu pihak saja. "Lebih baik kita berpencar," kata Gavin dan disetujui oleh Johnson. Gavin melangkah menuju lantai 2 dan membuka pintu room satu persatu. Ia tidak menemukan hal yang aneh di setiap room. Tiba-tiba Gavin terdiam saat melihat seorang wanita bertubuh tinggi dan langsing berdiri di atas balkon sembari membelakanginya menggunakan gaun minim berwarna merah merona. Penampilan wanita itu terlihat cukup seksi. Sementara wanita itu merupakan Rosalina yang sedang merasa cemas ketika mendengar suara teriakan Clarence dari sambungan intercom yang menempel di telinganya. Ia merasa otaknya tiba-tiba blank dan tidak bisa berpikir cepat. "Tuan Arnold, apa Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan di lantai 2?" tanya seorang pria berpakaian serba hitam mendekati Gavin. Gavin melirik sekilas ke arah wanita itu dan kembali menatap pria itu dengan tajam. Gavin memiliki feeling yang cukup kuat. Ia yakin kalau wanita yang membelakanginya itu sedang dalam keadaan panik. "Tidak. Aku hanya sedang menemani kekasihku mencari angin segar di balkon," jawab Gavin dengan wajah datar. Pria itu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Rosalina yang sedang membelakanginya. Meskipun pria itu cukup curiga dengan tingkah gelisah Rosalina. "Baiklah kalau begitu, Tuan Arnold. Semoga malam Anda menyenangkan," kata pria itu sebelum pergi dari sana. Wanita itu membalikkan tubuhnya hingga membuat tatapan mereka bertemu. Gavin tidak terkejut sama sekali melihat Rosalina. Walaupun Gavin sebenarnya sudah mengenal wanita itu sebagai Rosalinda. "Cek cek cek. Ternyata kau," ketus Gavin berniat membalikkan tubuhnya. Ia pikir wanita yang berdiri di depannya itu adalah wanita yang selama ini sangat terobsesi padanya saat di kampus dulu. Gavin melangkah beberapa langkah menjauh dari Rosalina. Namun, Gavin terkejut saat wanita itu tidak mengejarnya sama sekali seperti hari-hari sebelumnya. Dengan kesal Gavin membalikkan langkahnya dan menatap Rosalina dengan tajam. "Apa sekarang kau sudah memiliki mangsa baru di sini hingga membuat sifatmu berubah?" sindir Gavin dengan pedas. "Pardon. Apa kau mengenalku?" tanya Rosalina dengan wajah tanpa ekspresi. "Dek." Gavin tentu saja terkejut melihat sikap berbeda wanita itu. "Bagaimana bisa aku mengenal satu wanita dengan dua kepribadian?" Gavin mengamati wajah Rosalina dengan teliti. Ia merasa ia mengenal wanita di depannya ini. "Apa mereka ada dua?" gumam Gavin asal menebak begitu saja. Jika mereka dua orang yang berbeda, tidak mungkin cara berpakaian dan wajah mereka terlihat sangat mirip. Meskipun mereka memiliki warna rambut yang berbeda. Lanjut Gavin tersenyum sinis. "Cih, meskipun kau sudah mengubah warna rambutmu, wajahmu akan tetap terlihat sama di kedua mataku. Dasar mur empat han." Ketus Gavin membalikkan tubuhnya meninggalkan Rosalina. Rosalina tentu saja marah mendengar ucapan Gavin. Wanita itu langsung menerjang pantat besar pria itu hingga terjatuh dalam posisi telungkup. Dengan cepat Rosalina duduk di atas punggung pria itu dan menarik kedua tangannya ke belakang. "Ark, apa yang kau lakukan?" bentak Gavin saat merasa dagunya dan dahinya berdenyut-denyut setelah mencium lantai. "Apa kau bilang? Dasar mur empat han. Coba kau ulang lagi perkataanmu barusan. Aku tidak akan sungkan memotong lidahmu."
kata Rosalina dengan emosi berapi-api. Ia menarik napas berulang kali untuk mengontrol emosinya. Rosalina langsung memborgol kedua tangan Gavin agar tidak bisa melawannya. "Hei, mengapa kau memborgolku?" teriak Gavin. "Cih, untung saja aku tidak menjebloskanmu ke penjara atas tuduhan pencemaran nama baik dan juga pelecehan seksual secara verbal," balas Rosalina beranjak dari atas punggung besar Gavin. "Hei, aku tidak takut dengan ancamanmu," balas Gavin dengan nada angkuh. Perkataan Rosalina selanjutnya membuat Gavin terbengong selama beberapa detik. "Terima kasih sudah membantuku. Anggap saja borgol itu sebagian hadiah terima kasih dariku karena kau sudah membantuku," kata Rosalina tersenyum menyeringai melangkah menjauh dari Gavin. Rosalina langsung berlari mencari keberadaan Clarence. Di sisi lain, Clarence terkejut saat melihat seorang pemuda menarik tangannya bersembunyi di sebuah kamar yang cukup gelap hingga membuatnya berteriak histeris. Clarence semakin terkejut saat pemuda itu membungkam teriakannya dengan bisbirnya. Wajah Clarence tiba-tiba berubah merah merona. Apalagi pemuda yang menciumnya itu merupakan salah satu pebisnis muda yang sering muncul di beberapa berita bisnis. Apalagi wajah Asia dan kulit eksotis pria itu terlihat sangat S3 di mata para wanita bule. "Tuan, mengapa Anda mencium saya?" tanya Clarence dengan wajah polos. Tiba-tiba otak jeniusnya blank melihat ketampanan pria yang berdiri di hadapannya. Clarence juga bisa merasakan bagaimana kokohnya D4 bidang pria. Ia yakin kalau pria itu sering gym dan sangat menjaga bentuk badannya. "Ah, maaf. Aku hanya takut suaramu mengusik para tamu undangan hingga menimbulkan masalah," jawab pria itu dengan wajah panik. "Clarence, apa kau baik-baik saja? Aku sangat mencemaskanmu," tanya Rosalina dari seberang sana. Clarence langsung keluar dari ruangan itu dan melangkah dengan wajah tenang menuju lokasi keberadaan Rosalina. Meskipun sebenarnya ia masih malu dengan kejadian barusan, namun, ia berusaha melupakannya. "Kita bertemu di parkiran. Aku sudah mendapatkan beberapa informasi yang kita butuhkan," jawab Clarence membuat Rosalina tenang. "Hei, siapa namamu?" tanya pemuda itu membuat Clarence menghentikan langkahnya dan menatap pemuda itu dengan wajah gugup. "Call me, Cla," jawab Clarence cepat-cepat membalikkan tubuhnya. "Kau bisa memanggilku Johnson," balas pemuda itu tersenyum lepas. "Johnson, aku tentu saja tahu semuanya tentangmu," gumam Clarence tiba-tiba bersikap seperti anak ABG yang baru saja mengenal bagaimana manisnya bercinta. "Cantik," gumam Johnson tiba-tiba melupakan tujuannya berada di tempat itu. La terus memandangi punggung wanita itu hingga menghilang dari pandangannya. Bab 63. Johnson turun ke lantai 2 klub mencari keberadaan Gavin. Saat tiba di lantai 2, Johnson terkejut melihat Gavin tengkurap dengan tangan di borgol. Bukannya sedih, Johnson malah tertawa terbahak-bahak. "Gavin, mengapa kau berbaring di lantai dengan posisi seperti itu?" Gavin mendengus dingin mendengar tawa sang sahabat. "Semua ini gara-gara wanita gila itu," keluh Gavin dengan rahang mengeras. "Kau dikalahkan oleh seorang wanita." Johnson kembali tertawa hingga membuat perutnya sakit. Seorang Gavin menzis diborgol oleh seorang wanita dengan posisi tengkurap. "Aku tidak menyangka wanita itu bisa mengalahkanmu. Aku jadi penasaran wanita seperti apa dia. Apa dia cantik?" Lanjut Johnson tidak menyangka Gavin yang terkenal ahli ilmu bela diri dan menggunakan senjata api bisa dikalahkan oleh seorang wanita.
Hal ini merupakan kejadian yang sangat langka. Jika saja aku siap dengan serangan wanita itu, aku juga pasti tidak akan kalah. Elak Gavin beralasan. Setahu Johnson, Gavin memiliki insting yang kuat. Mana mungkin sang sahabat tidak bisa menyadari pergerakan lawannya. Cepat buka borgol ini. Apa kau akan terus bertanya dan membiarkanku tengkurap di lantai seperti gembel? Ketus Gavin membuat Johnson gelagapan. Bagaimana caraku membuka borgol itu? Aku tidak memiliki kuncinya. Balas Johnson membuat Gavin lagi-lagi mendengus dingin. Mengapa kau tiba-tiba tidak bisa berpikir jernih di saat seperti ini, John? Sindir Gavin dengan wajah kesal. Johnson langsung menghubungi salah satu anak buahnya yang memang ahli dalam urusan seperti itu. Datang ke lantai 2 dan bawa alat-alat yang biasa kau gunakan untuk membuat kunci tiruan, kata Johnson kepada anak buahnya. 10 menit kemudian seorang pria melangkah dengan terburu-buru mendekati Johnson. Ia terkejut melihat Gavin tengkurap dengan posisi tangan di borgol ke belakang. Dalam hatinya pria itu bertanya-tanya, siapa kira-kira wanita yang berani memperlakukan seorang Gavin seperti itu? Apa kau akan diam saja tanpa melakukan sesuatu? Tanya Gavin menatap tajam anak buah Johnson. Pria itu dengan cepat tersadar dari pikirannya. Ia langsung melangkah mendekati Gavin dan mencoba membuat kunci tiruan untuk membuka borgol itu. 30 menit kemudian, borgol yang melingkar di tangan Gavin akhirnya bisa dibuka. Johnson langsung membantu sahabatnya berdiri. Wanita seperti apa yang berani-beraninya mempermainkan sahabatku? Kata Johnson mencoba menghibur Gavin yang sedari tadi berwajah kesal. Kau pasti mengenal wanita itu, John. Karena ia selalu bertingkah seperti ulat bulu saat bertemu denganku. Ujar Gavin melangkah melewati Johnson begitu saja. Johnson berpikir beberapa saat mencoba mengingat-ingat wanita mana Yabek dimaksud sahabatnya. Hingga membuatnya terkejut saat terlintas satu nama di otaknya. Linda. Hei, apa dia Linda? Tanya Johnson mengejar langkah sahabatnya. Hanya satu wanita itu yang berani terang-terangan mendekati Gavin. Bagaimana mungkin Linda menguasai ilmu bela diri? Sementara dia sangat suka berfoya-foya dan mabuk-mabukkan. Lanjut Johnson membuat Gavin termenung beberapa saat. Cih, bisa saja selama ini wanita itu hanya berakting menjadi wanita lemah lembut agar aku tertarik padanya. Balas Gavin dengan sinis. Setibanya mereka di lantai 1. Mereka melihat para mafia yang lain kembali mengobrol seperti semula. Hingga kedatangan seorang pemuda membuat suasana ruangan itu menjadi heboh. Cek, bukankah itu putra El Chapo yang dulu mengkhianati ketua Black Mamba? Sepertinya sekarang dia sudah membangun klan mafianya sendiri hingga membuatnya berani datang ke acara ini. Bisik yang lain saat melihat kedatangan pemuda itu. Tapi, yang aku dengar dia tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai mafia. Balas rekannya. Siapa yang tahu di masa depan? Jawab rekannya. Siapa dia? Tanya Johnson menyaksikan kedatangan putra El Chapo. Ia tidak tahu kalau asisten ayahnya dulu memiliki seorang anak. Karena setahunya asisten ayahnya belum menikah saat itu. Bukankah kau sudah mendengar isu barusan? Kalau pria itu merupakan putra dari El Chapo. Bisa saja pria itu sedang menuntut balas atas kematian ayahnya. Jika begitu menurutmu kira-kira klan mafia mana yang akan dia incar? Tanya Gavin membuat tubuh Johnson menegang. Black Mamba. Jawaban singkat itu langsung menyadarkan Johnson maksud kedatangan putra El Chapo.
Ia yakin pria itu sedang menyusun rencana mencari mafia lain untuk bekerja sama menghancurkan Black Mamba. Kau tidak perlu cemas. The Devil akan selalu menjadi garda terdepan membantumu menghancurkan siapapun yang ingin menghancurkan Black Mamba. Jawab Gavin membuat Johnson bernapas lega. Meskipun Johnson akan mengganti posisi ayahnya sebagai ketua Black Mamba. Tapi, Gavin belum siap memimpin anggota ayahnya. Kau memang sahabatku yang paling terbaik, Finn. Kata Johnson menepuk bahu Gavin dengan lembut. Jangan dekat-dekat. Aku masih pria normal. Kata Gavin membuat wajah Johnson berubah kesal. Aku juga normal, Finn. Malahan ciuman pertamaku baru saja kuserahkan kepada seorang wanita asing. Ceplos Johnson membuat Gavin terkejut. Wah, apa ciuman itu akan menghasilkan anak? Tanya Gavin dengan wajah polosnya. Setahunya ibunya pernah berkata jangan coba-coba merusak seorang wanita, bahkan menciumnya sekalipun kalau kau tidak mencintainya. Saat Gavin bertanya apakah ciuman itu bisa menghasilkan seorang anak, maka jawaban ibunya membuatnya Gavin kecil ketakutan. Ya, sebuah ciuman bisa menghasilkan banyak anak. Ibu Gavin melakukan semua itu agar putranya tidak berperilaku seperti suaminya di masa lalu. Meskipun mereka sudah menikah, tapi sikap playboy suaminya tidak pernah berubah. Hingga membuat ibu Gavin sakit-sakitan memikirkan sikap suaminya. Saat suaminya memiliki tugas dinas ke luar negeri, ibunya akan selalu dihantui dengan pikiran-pikiran negatif. Bukan posesif. Namun rasa cinta ibunya sudah terlalu dalam untuk ayahnya. Hingga akhir hayatnya, ibu Gavin hanya mempersembahkan seluruh hidupnya untuk suaminya. Johnson malah tertawa lepas mendengar pertanyaan sang sahabat hingga membuat banyak pasangan mata yang menatap ke arah mereka. Ah, maaf. Kata Johnson berdehem pelan saat menyadari tatapan para mafia yang lain. Acara terus berlanjut. Meskipun suasana di dalam klub terkesan biasa saja seperti suasana klub pada umumnya. Orang awam tidak akan tahu betapa liciknya orang-orang yang bergabung masuk ke dalam klub itu. Ada yang sedang bertransaksi atau bernegosiasi mengenai kerja sama mereka di dunia bawah. Ada juga yang sedang memperjualbelikan senjata ataupun narkoba. Bahkan ada yang berani memperjualbelikan organ T-X manusia. Di sisi lain, Clarence masuk ke dalam mobil samping pengemudi dengan senyum lebar. Aku sudah mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Mereka akan melakukan pertemuan di Meksiko dalam waktu dekat. Kita bisa mengumpulkan banyak bukti untuk menginterogasinya. Kata Clarence dengan santai. Apa kau yakin? Tanya Rosalina menatap ke arah Clarence. Ya, aku yakin. Jawab Clarence menyerahkan rekaman suara yang ia dapatkan kepada Rosalina. Rosalina kemudian menyimpan rekaman itu dan menghidupkan mobilnya. Mereka pergi meninggalkan klub malam.